saya memberikan judul untuk seminar ini adalah pujian penyembahan gaya hidup orang percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara, seringkali orang bikin seminar pujian penyembahan itu khusus untuk worship leader, untuk pelayan. Tapi saya merasa bahwa ini waktunya, semua orang percaya harus tahu menyembah Tuhan. Amin. Karena pekerjaan kita nanti di surga adalah menyembah Tuhan. Amin. Itu pekerjaan utama kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan kalau saudara tahu rahasia yang dahsyat dari pujian penyembahan, saudara akan memiliki satu gaya hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Karena itu mari kita akan belajar. Bagus ya sebenarnya pakai LCD atau papan, tapi tidak apa-apa ya. Kita akan perlahan-lahan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya percaya Tuhan mengizinkan situasi setelah COVID ini atau pada waktu COVID secara khusus supaya orang percaya punya banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Teristimewa persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita jangan hanya pujian penyembahan di gereja saja, atau di dalam ibadah rumah tangga, atau ibadah kaum wanita, kaum pria, tapi itu harus menjadi gaya hidup kita. Amin. Nah, kalau kita perhatikan, saya ingin kita lihat dulu definisi dari apa itu pujian. Ya, kalau kita meneliti tentang definisi dari pujian, yang pertama itu membanggakan. Ya, jadi saudara, waktu kita datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan, saudara harus punya rasa bangga kepada Tuhan. Amin. Saudara bangga bahwa saudara punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Kalau itu ada di dalam diri saudara, maka ibadah kita akan menjadi ibadah yang luar biasa. Amin. Persekutuan kita dengan Tuhan akan menjadi luar biasa. Pemimpin pujian tidak perlu suruh angkat tangan, saudara akan angkat tangan. Amin. Karena saudara bangga dengan Tuhan saudara. Ya, ini baru-baru saya dengar cerita dari Mami. Ini orang-orang Gloria bikin heboh Jokowi ya. Ya, betul tak? Saudara bikin heboh Jokowi sampai Jokowi harus berputar-putar di Gloria dengan helikopter. Ya, saudara. Nah itu kenapa saudara? Saya percaya ada kebanggaan saudara kepada Presiden Jokowi, betul nggak? Sehingga saudara merespon, saudara percaya bahwa dia orang baik, saudara percaya bahwa dia akan memperhatikan kebutuhan saudara. Nah, dengan Tuhan pun demikian, ya. Selain definisi pujian, selain membanggakan, yaitu memberikan tepuk tangan, ya. Saudara di dalam ibadah kita sekali lagi jangan bagi tepuk tangan, baru kita tepuk tangan. Kalau saudara merasa Tuhan itu dahsyat, masuk saja tepuk tangan, betul ya? Saya sudah bilang di sini bahwa menurut penelitian, saudara tepuk tangan satu hari 500 kali saudara sehat, karena ada saraf-saraf di tangan saudara. Itu penelitian sudah dilakukan. Ya, jadi betapa penting. Kemudian memberikan rasa kagum. Waktu kita memuji Tuhan, karena kita merasa, wow, Tuhan itu dahsyat. Amin. Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu heran. Ada banyak hal, ya, yang bisa kita banggakan. Saya percaya Bunda Siani yang baru pulang dari Holland ini bangga, betul enggak? Ya, tidak sombong tapi bangga boleh kan? Ya, betul enggak? Saya sendiri belum pernah kenal, jadi saya harus memberi penghormatan. Ya, tapi kita membanggakan Tuhan. Amin. Tuhan itu terlalu baik. Kau masih sehat sampai sekarang, itu perbuatan Tuhan. Itu kedahsyatan Tuhan. Saudara harus bangga punya Tuhan yang dahsyat. Saudara bangga sehingga saudara akan menjadi orang Kristen yang dalam ibadah ada orang yang responsif. Amin. Orang yang respon tanpa disuruh-suruh oleh pemimpin pujian. Kita tidak perlu pompa-pompa. Kalau saudara datang kepada Tuhan dengan bangga,
Ya, saya diterangkan, saya sendiri mengalami itu. Saya di kamar, saya mau angkat tangan, saya mau berlutut. Ya, kan bangga dengan Tuhan saya. Ya, selain itu definisi dari pujian adalah mengeluh-elukan. Amin. Ya, berkata bahwa Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, melakukan hal yang luar biasa. Amin. Amin. Ungkapan yang baik yang bilang begini. Kalau saudara sering berkata bahwa Tuhan itu baik, dia akan menjadi Tuhan yang baik. Amin. Kalau engkau selalu berkata Tuhan memberkati, dia akan menjadi Tuhan yang baik. Jadi sekali lagi dalam hidup saudara, teruslah berkatakan dengan iman. Amin. Teruslah membanggakan Tuhan, mengeluh-elukan Tuhan, ya, membesarkan, memuliakan. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Amin. Sedangkan definisi dari penyembahan, ya, yaitu berasal dari bahasa Yunani poskuneo. Poskuneo itu secara sederhana itu mencium tangan. Ya, secara sederhana. Sebenarnya kalau kita mengerti tentang latar belakang kata dibentuk, biasanya itu punya cerita. Jadi kata proskuneo itu juga punya latar belakang. Bapak Ibu saudara, kata itu muncul dari kejadian yang kita sendiri alami sebagai orang Kristen. Ya, secara khusus saudara yang pelihara anjing. Nah, latar belakang itu dari itu, saudara. Saudara sayang, saudara punya anjing. Saudara sayang, saudara punya anjing. Saudara pulang, saudara pergi beberapa hari, coba saudara pulang. Dia akan datang dan dia melompat-lompat, betul nggak? Saya punya di rumah ada 3, saudara. Kalau saya pulang, melompat. Yang Siberian Husky itu malah sekarang dia sudah tahu cium. Jadi kalau kita pulang suruh cium, dia langsung cium di pipi. Semua dicium. Nah, poskuneo itu saudara senang karena saudara berjumpa dengan Tuhan di atas segala Tuhan, saudara. Amin. Raja di atas segala raja, saudara. Saudara harus bersukacita tanpa dipompa-pompa, tanpa digorong-gorong. Ya. Semua kita harus begitu. Amin. Karena ini yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Ya, jadi itu latar belakang. Jadi saya dan saudara ini seperti seekor anjing yang ketemu dengan Tuhan. Ya, bagaimana sukacita. Ya. Saya sedang lagi suka di YouTube itu ada video anjing pitbull. Anjing pitbull itu kan salah satu dari jenis anjing yang berbahaya. Tapi saya nonton video, saya lucu karena dia seperti anjing yang saking baiknya anjing itu. Padahal biasanya anjing itu jahat. Karena apa? Karena dia punya Tuhan yang sangat sayang. Jadi ada anjing kecil, tuannya bawa datang kasih makan, dia tidak gigit. Biasanya anjing lain gigit kalau ada yang mau ganggu makanan. Ini dia mundur dan dia bergulung-gulung, bahwa dia kayak menangis. Saya ketawa, mukanya kan pitbull itu kan mukanya seram. Tapi itu gambaran, ya, kedekatan kita dengan Tuhan kita membuat kita akan datang untuk mencium tangan, melakukan penghormatan. Bahkan kata arti lain daripada poskuneo itu adalah membukukan badan. Ya, jarang sekarang kita lihat di dalam gereja. Saya tidak tahu dulu Kalvari, tapi dulu waktu saya bertobat masih SMP, itu saya pernah 1 tahun gereja di GPDI, ya. Jauh tempatnya di kampung saya, cukup jauh lagi, sekitar 7 km. Itu saudara kalau GPDI dulu saya tidak tahu sekarang. Itu sebelum ibadah semua berlutut, semua dengan kursinya berlutut, lagu pertama diangkat semua berlutut, ya, membukukan sebagai tanda penghormatan. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara menyembah Dia, melakukan yang terbaik, ya, kepada Tuhan, menyembah, mempersembahkan. Jadi Tuhan tidak menuntut. Seringkali kenapa gereja menjadi kaku, menjadi lemah? Karena yang tahu menyembah cuma pemimpin pujian.
Kita ini semua tumbuh dari penuntut pujian. Nah, saya baru selesai seminar di Maitet di kawasan saudara. Oh, Allah kerja luar biasa. Saya bicara dengan topik yang sama. Mereka menyembah Tuhan. Wah, kudus kerja luar biasa. Ya, karena mereka belajar untuk membuka diri. Ya, belajar untuk menyembah Tuhan. Belajar untuk lebih intim dengan Tuhan. Nah, saya merasa dalam roh saya bahwa Tuhan mau. Bahkan ada gereja gembalanya hadir langsung bilang, Pak Fas, bagaimana lanjut di Doi Waiti? Saya bilang enggak, nanti aku dulu doa puasa dulu, siap dulu. Nanti minggu depan baru, bulan depan baru kita atur, ya. Nah, kenapa saudara? Karena memang Tuhan mau supaya kita kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Kenapa saya bilang gaya hidup? Karena sebenarnya pujian penyembah itu bukan saja di ibadah. Amin. Saudara, ibu sambil memasak, saudara bisa menyembah Tuhan. Betul? Ya, ya. Saudara sambil bawa perahu ke nyebrang ke Jeroni, perahu bisa menyembah Tuhan. Ya. Kita seolah-olah menyembah Tuhan itu hanya dalam ibadah. Tidak. Dimanapun, di kebun, di tempat pekerjaan, kita dapat menyembah Tuhan. Menjadikan ini menjadi gaya hidup. Ya. Nah, mari kita akan lihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah alasan kita harus menjadikan pujian penyembahan sebagai gaya hidup kita. Kenapa Tuhan mau supaya pujian penyembahan itu menjadi gaya hidup kita? Amen. Siapapun kita, saudara mau suara bagus atau tidak, karena Tuhan tidak lihat suara. Amin. Dia lihat hati yang rindu untuk menyembah Dia. Dia lihat rasa lapar kita untuk menyembah Dia. Saya tidak tahu saya sudah cerita di sini atau belum. Saya pernah baca satu kisah, satu kejadian nyata di mana ada seorang anak Tuhan. Dia punya rumah 2 lantai, ya. Dan satu sore dia sedang duduk asik di teras di lantai 2. Mendadak ada pengamen menyanyi di lantai bawah. Nyanyi. Waktu dia dengar terasa suatu lagu rohani, kebetulan yang pengamennya anak Tuhan. Dia rasa wow, suara bagus sekali, sangat memberkati. Ya. Jadi dia singkat cerita dia ambil uang, dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Waktu dia sampai ke bawah, dia bawa uang lebih karena dia senang dengan penyanyi. Suaranya bagus. Menurut dia di lantai 2. Ya. Jadi dia bilang, coba kamu nyanyi lagi satu lagu. Ya. Nyanyi satu lagu rohani. Waktu dia mulai angkat dan nyanyi, suaranya fals. Dia kaget. Tapi Tuhan kasih pengertian buat dia. Tuhan kasih pengertian buat dia. Tuhan berkata di dalam hatinya, demikian pula kali anak-anakku menyanyi buat aku. Bahkan dia berpikir begini, ya. Dia berpikir begini. Tuhan itu luar biasa. Maksudnya dalam pengertian, ini baru lantai 2, suaranya sudah enak. Apalagi kalau sampai ditangkap Tuhan. Amin. Jadi Tuhan tidak lihat bagus tidaknya suara itu. Tuhan mau kita menyanyi dengan segala hati, menyembah Dia, menikmati hati. Dan tahukah saudara, saya berani mengatakan ini karena saya bukan yang keliling di gereja-gereja. Ada banyak gereja, itu gua lihat tidak, tapi ada banyak gereja sudah mati dalam pujian penyembahan. Sudah seperti liturgi, ya. Nah, Tuhan mau kita kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan mau supaya saya dan saudara sadar bahwa kita perlu kembali kepada apa yang Tuhan mau. Ya, nah saya menemukan dari khotbahnya atau pengajarannya si pendeta Chris Manusama
Ini bagus sekali. Kalau saudara tahu perkembangan sejarah gereja, betul-betul gereja tidak berhati-hati, gereja akan mengalami kemunduran. Karena ini dari gereja mula-mula. Dia mengatakan begini, pada tahun 100 gereja kehilangan baptisan Roh Kudus. Ya. Coba bayangkan, baru 100 tahun gereja sudah kehilangan baptisan Roh Kudus. Kemudian tahun 160 gereja kehilangan kepemimpinan majemuk, ya, seperti kepemimpinan yang dibicarakan di dalam Efesus, diganti dengan keuskupan, ya, mulai diganti dengan uskup, ya. Kemudian dia berkata tahun 180 gereja kehilangan kesatuan gereja lokal, ya. Zaman itu memang belum ada denominasi, tapi mulai terbentuk, saudara. Kemudian saya cepat tahun 200 gereja kehilangan baptisan orang percaya dan muncul baptisan baik. Ya, mulai muncul baptisan baik. Ya, tahun 210 gereja kehilangan imamat orang percaya. Ya, kita bicara tentang semua orang bisa datang kepada Tuhan. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh melayani di mimbar. Ya, gereja kehilangan imamat orang percaya. Kemudian tahun 225 gereja kehilangan spontanitas ibadah. Ibadah menjadi kaku, sangat liturgis. Ya, Pendeta Krisman sama berkata bahwa hati-hati gereja modern. Ya, bisa saja gereja modern sedang menuju kepada Hollywood, bukan kepada Holy Spirit. Hanya pertunjukan. Kita ibadah hanya pertunjukan. Kita menonton yang di atas. Kita tidak mengalami yang benar. Itu bukan ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah semua orang mengalami Tuhan. Amin. Semua orang berjumpa dengan Tuhan. Semua orang mengalami pertemuan dengan Tuhan. Tahun 240 gereja kehilangan tekanan kepada kekudusan, diganti dengan biara. Orang-orang kudus ada di biara, di luar nggak peduli kudus atau tidak. Sepertinya kekudusan secara korporat sudah tidak ada, ya. Kemudian tahun 300 gereja kehilangan kekudusan keluarga menjadi kekudusan rahim, ya. Dianggap orang-orang yang jadi rahimlah orang-orang kudus. Muncullah santo-santo, ya. Kan itu gereja 313 gereja kehilangan seluruh, ya, apa yang Tuhan mau bagi gereja sudah hilang semua. Gereja yang seperti kumpulan sosial. Tahun 400 gereja kehilangan kehidupan yang alkitabiah, kefasikan, kekafiran masuk di gereja. Ya, bahkan ada tuduhan ada gereja tua yang sebenarnya adopsi dari kekafiran. Apa yang mereka lakukan di gereja? Ya, kita tidak boleh, karena ini akan masuk di YouTube dengan bicara gereja orang. Ya, kemudian kenapa sampai kepada hal-hal yang tidak masuk akal? Ya, kalau saudara pernah dengar, ya, gereja Santo Petrus mau dibangun, itu diminta supaya umat Tuhan bawa uang. Dan bayangkan sampai muncul pernyataan seperti ini. Waktu uangmu berdenting di kotak persembahan, nama tercatat di surga. Sampai muncul ajaran semacam itu. Ini kan menyedihkan. Hampir mirip dengan ajaran sebelah. Ya, kalau saudara doa 1000 kali doa ini, saudara punya nama dari situ. Nah, itu tidak sesuai dengan kekristenan. Nah, kita lagi. Ya, dicatat dalam sejarah 1200 tahun gereja berada dalam kegelapan. Nah, abad ke-16 Tuhan mulai membawa gerakan pemulihan iman dan anugerah oleh Martin Luther dan John Calvin. Mulai kembali gereja. Ya, muncullah apa yang kita kenal sebagai Protestan. Ya, Martin Luther melakukan protes. Kemudian abad ke-17 mulai bangkit gerakan pemulihan orang percaya. Munculnya, kalau saya mengajar di mata kuliah gerakan Pentakosta ini yang disebut dengan gerakan kesucian, munculnya Anabaptis, ya. Kemudian abad ke-18 muncul gerakan pemulihan kekudusan lahir baru, munculnya penginjil terkenal John Wesley. Kemudian abad 19 muncul gerakan pemulihan mujizat dan kesembuhan,
Ya. Kemudian tahun 1900 kalau kita di gerakan Pentakosta itu 06 ya. Kalau menurut Krisma Nusama 1901 muncullah gerakan pemulihan baptisan Roh Kudus. Di sini bangkitlah gerakan Pentakosta. Ya, PCG masuk di dalam gerakan ini. Kemudian tahun 1990 ya muncullah gerakan pemulihan kepenuhan di dalam Kristus. Nah, saya dan saudara sebagai gereja Pentakosta ini baru-baru PCG kan merayakan 100 tahun PCG. Nah, tadi kita belajar coba untuk melihat sejarah 100 tahun itu gereja mulai mengalami kepenuhan. Hati-hati ya. Kita harus kembali kepada apa yang Tuhan mau. Kenapa kita ini tidak? Kenapa Tuhan mau kita ini dalam ujian penyembah? Nah, kita lihat alasannya. Yang pertama, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Coba soal membaca di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Satu orang boleh tolong saya. Iya. Semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku, yang menciptakan kemuliaan, yang membentuk dan mencoba kejadian. Amin. Jadi di sini dengan jelas saya berkata bahwa semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku kuciptakan untuk kemuliaan-Ku. Jadi Tuhan menciptakan kita ini, tujuan awal itu adalah untuk memuliakan namanya. Amin. Amin. Ada yang disebut dengan tujuan penciptaan, yaitu prokreasi, yaitu pernikahan yang menghasilkan anak. Tapi itu bukan tujuan utama. Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, itu tujuan utama adalah untuk punya teman sekutu, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Makanya luar biasa, Tuhan sudah ciptakan semua, baru Dia ciptakan Adam dan Hawa. Amin. Dia sudah ciptakan semua tanaman, tumbuhan. Dia sudah ciptakan semua ikan, semua burung-burung di udara. Dia ciptakan semua hewan, baru Dia ciptakan manusia. Bahkan Dia sudah ciptakan emas dulu, baru Dia ciptakan manusia. Tujuannya untuk apa? Manusia menikmati. Tapi tugas utama manusia adalah memuliakan namanya. Jadi manusia harus kembali. Kita tahu dosa merusak persekutuan. Amin. Kita tahu dari Alkitab bahwa Allah datang dan mencari mereka. Ya. Karena mereka adalah berbuat dosa, mereka bersembunyi. Nah, kita kembali. Jadi kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai adalah kabot. Kabot itu adalah kemegahan, pujian, memuliakan. Jadi saya dan saudara ini diciptakan Tuhan untuk kita ini menjadi ya kemegahan Tuhan. Amin. Orang lihat kita, orang memuliakan Tuhan. Amin. Orang lihat saudara, mereka akan berkata, wow, Tuhan dahsyat. Nah, ini yang perlu, saudara. Kita harus kembali kepada tujuan ini untuk memuliakan Tuhan. Saya sangat diberkati dengan kisah hidup dari Mother Teresa. Saya pernah nonton filmnya, ada 3 seri, sudah panjang sekali. Tapi sambil nonton saya menangis karena saya rasa orang ini luar biasa cinta Tuhan, Allah Tuhan. Karena orang Katolik sudah. Oh, nah dia punya slogan yang luar biasa. Slogannya adalah biarlah orang ini dia yang miskin dan papa melihat Yesus dalam hidup. Itu harus jadi kerinduan kita. Amin. Dulu kita orang Pentakosta suka nyanyi itu lagu dulu.
seperti Yesus, seperti Yesus. Bapak Ibu tidak tahu? Itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya seperti Yesus. Amin. Saudara harus menjadi seperti Yesus. Amin. Tuhan mau supaya orang melihat Yesus di dalam diri kita. Seringkali Tuhan mau Indonesia Timur ini, peduli amat orang melihat kita setan dan Tuhan tidak apa-apa. Waduh, bahaya. Saudara harus berusaha supaya orang melihat Yesus dalam diri. Amin. Kasih Yesus. Itu sebabnya Mother Teresa akhirnya menjadi pahlawan India. Dia mendapatkan hadiah Nobel kemanusiaan karena dia punya slogan itu. Saya pernah baca satu buku dituliskan, satu kali pertemuan di gedung besar, para pemimpin dunia sedang hadir. Mereka duduk, presiden seluruh dunia ada. Waktu mereka sedang duduk mendapat, ada seorang wanita kecil masuk, dan semua orang berdiri dan memberikan aplaus. Mother Teresa sedang berjalan untuk memasuki gedung ini. Kenapa? Karena dia hidup seperti Yesus. Dia mengasihi orang India. Bahkan kalau saya nonton itu saya menangis. Dia sampai kena penyakit mah karena makan siang, jatah makan siang. Waktu itu dia hanya seorang suster. Kita Katolik. Dia berikan buat orang India yang paling miskin. Dan dia punya slogan yang berikut adalah, saya berusaha untuk melihat wajah Yesus di setiap orang India. Wah, Tuhan mau saudara supaya kemuliaan-Nya nyata dalam hidup kita. Nah, saya percaya ini hanya bisa terjadi kalau kita hidup dalam kegiatan ini. Kalau saudara memulai setiap hari dengan menyembah Tuhan, saya percaya akan nampak kemuliaan. Banyak kali kita tidak menikmati hari-hari kita karena kita bangun pagi dengan kejengkelan, ketakutan, kekhawatiran. Kita tidak bangun setiap pagi dengan berkata, Tuhan terima kasih. Kalau saya masih bisa bangun karena Engkau mengasihi saya. Banyak orang, saya pernah dengar, banyak orang yang tidur dan besoknya tidak bangun lagi. Ya, maka saya percaya setiap hari sudah akan berdiri teras astronomi dan kata Tuhan. Amin. Sudah memuliakan nama Tuhan. Kenapa pujian penyembahan perlu dibangkitkan kembali? Karena itu ada nubuatan. Coba seorang membaca dalam Amos 9 ayat yang ke-11. Amos 9 ayat yang ke-11. Coba satu boleh cepat. Yang kali saya minta tolong dibaca. Pada hari itu aku akan memberikan kembali pokok daun dan daun. Aku akan menutup pecahan pintunya dan aku akan memberikan kembali rukun-rukun. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Amin. Di Kisah Rasul 15 ayat 16. Kisah Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhan yang dibangun kembali akan kuteguhkan. Nah, ini adalah rapat jemaat di Yerusalem. Mereka kembali mengutip nubuatan dari kitab Amos yang tadi kita baca. Saudara tahu bahwa kenapa Tuhan begitu mencintai Daud? Kenapa? Padahal saya suka berkata ini, banyak di antara kita lebih baik dari Daud. Betul? Tidak ada di sini yang bunuh orang. Betul?
Apa besok kalau rumah? Tidak. Tidak ada di antara kita yang rampas istri orang. Betul? Ya. Daud bunuh orang, Daud rampas istri orang. Tapi tahukah saudara, hanya 3 orang di Alkitab yang Tuhan berkata, aku berkenan kepadanya. Tuhan berkata langsung, aku berkenan. Hanya 3 orang yang kita, yaitu pertama Henok, yang kedua Daud, yang ketiga Tuhan Yesus. Daud masuk. Kenapa? Karena Daud hidupnya, gaya hidup Daud adalah pujian penyembahan. Dia mulai memainkan kecapi waktu menjaga kambing domba 1-2 ekor di padang pengembala. Dia hanya bisa begitu. Saya sudah hormati kaum muda di sini. Dia tidak dihargai dalam keluarga. Karena bayangkan ada orang penting datang di rumah, kemudian disuruh jaga kambing domba. Artinya dia tidak dianggap sama sekali. Tapi karena Daud cinta Tuhan, karena hidupnya adalah memuji dan menyembah Tuhan, karena gaya hidupnya setiap hari memuji menyembah Tuhan. Sepele buat Tuhan kasih pindah daripada pengembalaan ke istana. Sepele bagi Tuhan itu Tuhan promosi. Sepele. Seringkali kita banting tulang daripada mau sakit, putar otak sampai pusing. Tapi yang diberkati karena kita tidak kembali kepada tujuan Tuhan. Hidup dalam penyembahan. Diberkati Tuhan itu sepele. Tapi kita harus kembali. Itu sebab Yesus berkata dalam Efesus, Dia datang untuk membawa kita yang jauh kembali mendekat, untuk kita menyembah Dia. Karena itu tujuan awal. Betul? Karena itu tiap orang harus punya mesbah. Amin. Amin. Tiap orang harus punya mesbah. Apa mesbah? Penyembah. Jadi Tuhan itu dasar. Sekarang ini, biar saudara tidak pandai musik, saudara tidak pandai menyanyi, yang penting kalau sudah ada HP Android di atas, saudara bisa pakai. Saya saja pakai. Saya beli speaker kecil, saya pakai. Ya, saya mulai dalam keluarga. Ini tiap pagi, bangun pagi 1 jam, kita menyembah. Kita pakai worship yang worship naik 1 jam menyembah. Hanya menyembah, menyanyi. Ya. Karena kalau pemain gitar banyak yang kita tidak tahu main gitar, kita cuma main gitar kadang-kadang ada salah. Apalagi kalau sumino, itu suka coba. Ya. Jadi lebih baik pakai sini. Kami tiap hari baca Alkitab, pagi 2 pasal, malam 2 pasal. Kami sudah selesai. Memang mulai dari Matius, Wahyu, Kejadian, Malaki, 1 kali lewat. Sekarang Matius sampai Wahyu selesai, sedang Kejadian. 1 kali baca Kejadian sampai Wahyu. Sudah mulai lagi ke Kejadian. Kenapa? Ini waktunya kita kembali ambil waktu buat Tuhan. Amin. Jangan cuma kasih perpuluhan uang, perpuluhan waktu juga buat Tuhan, supaya waktu-waktu hidupmu diberkati Tuhan. Amin. Ada orang yang coba hidup kalau perpuluhan waktu sudah harus setiap hari 2 jam 40 menit. Ya. Sejak saya kemarin seminar di Wellington, saya mengambil keputusan, kecuali ada ibadah. Kalau tidak ada ibadah, saya mau pagi 1 jam, malam 1 jam. Dengan alat itu saja, dengan HP, dengan speaker. Kalau di rumah memang kita pakai TV kan, ada wifi, speaker. Tapi kenapa saya merasa Tuhan sedang bawa kita kembali kepada tujuan. Amin. Karena saya dan saudara, Tuhan mau kita membangun kembali pondok dalam. Ya, pondok dalam itu bukan bicara. Maaf saya belum jelas. Saudara tahu bahwa ada kemah suci pada zaman Daud Baitullah belum dibangun. Ada kemah suci dengan ruangan Maha Kudus, Paling Kudus, dan pelataran. Ya,
Tapi di situ tidak ada posisi untuk penyanyi. Nah, di samping kemah suci, Daud membangun pondok Daud. Yaitu sebabnya ada Bani Korah. Kalau sudah baca bahasa Bani Asyar, itu kumpulan-kumpulan orang yang Daud bentuk untuk menjadi pemuji. Itu yang disebut kemah Daud. Daud menciptakan begitu banyak alat musik untuk kemah Daud. Dan waktu Bait Allah terbangun dan Daud sudah meninggal mati, kemah Daud mulai tidak berfungsi lagi. Memang zaman Salomo masih ada. Tapi kita belajar, saudara, Tuhan mau kita kembali. Dan teristimewa waktu Yesus datang. Yang berikut adalah Tuhan mencari. Yang ketiga, Tuhan mencari dan menghendaki penyembah. Coba semua membaca dalam Injil Yohanes 4 ayat 23. Injil Yohanes 4 ayat 23. Saatnya akan datang dan peristiwa sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh yang kebenaran, segala menggunakan penyembah dia. Amin. Saudara, seringkali kita perhatikan ini, Bapa menghendaki, Bapa mencari. Tadi waktu baca ayat itu, bukankah Samuel mencari raja di rumah Isai? Betul? Pengganti Saul. Ya, Samuel dalam keterbatasan sebagai manusia, dia cari di rumah Isai. Waktu anak-anak Isai muncul, dia pikir mereka. Tapi Allah mencari penyembah. Daud dianggap raja yang paling sukses. Orang Israel sampai sekarang bahkan menggunakan bendera itu bintang Daud. Kenapa? Karena dia raja yang luar biasa. Artinya kalau Allah mencari dan dia menemukan saudara sebagai penyembah, untuk angkat saudara, untuk berkati saudara, untuk promosi saudara, untuk buka pintu-pintu bagi saudara, itu sepele. Amin. Amin. Mereka dia cari raja saja. Allah cari raja, dia cari yang tahu menyembah. Cari raja, dia tahu menyembah. Dan saya berani mengatakan, orang yang tahu menyembah, dia tidak sempurna, tapi dia akan menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita lihat itu, ya. Ya, kalau kita perhatikan kata Yunani untuk Allah menghendaki penyembah benar, itu berasal dari kata Yunani saitero. Saitero itu adalah mencari, meminta. Jadi Allah meminta penyembah. Karena dia ciptakan kita untuk menyembah dia. Amin. Dan dia meminta kita menyembah dia, itu sesuatu yang wajar. Amin. Itu bukan paksaan. Ya. Bahkan dikatakan dia menuntut. Dia menuntut kita. Nah, seringkali Tuhan terlalu banyak tuntutan. Tidak. Tuntutan Tuhan itu justru baik untuk kita. Amin. Karena Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kita. Jadi sekarang dapat saya katakan, Tuhan mencari penyembah. Tuhan mencari penyembah yang benar di gereja, bukan dia cari jemaat. Karena itu harus saya dan saudara harus menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Saya baru mendengar seorang yang dulu begitu cinta Tuhan luar biasa, dia ada tugas, ada kesibukan, dia selalu kembali untuk setia di dalam ibadah. Ya. Tetapi sekarang tidak terlalu sibuk, ya. Dan malah saya lihat justru tidak menolong, dia makin sibuk untuk mengejar uang, mengejar segala sesuatu, makin kosong, makin tidak ada hasil. Kenapa? Karena yang memberkati kita itu Tuhan.
Saudara membangun. Itu sebabnya Pemasuk bilang Tuhan memberkati orang waktu dia tidur. Ya, bukan artinya tidur-tiduran terus, tidak. Kalau saudara menyenangkan Tuhan dengan menyembah Tuhan, saudara jadi penyembah. Saudara mengikuti apa yang dia kehendaki, yaitu menjadi penyembah. Saudara kembali kepada tujuan awal yang ciptakan kita untuk menyembah. Maka bagi Tuhan memberkati itu gampang. Amin. Memberkati itu sepele. Kalau dia bisa berkati Elia dengan burung gagak pagi dan sore, makan daging dan roti. Apa saya bilang di sini, burung gagak itu ada burung pemangsa, masuk dalam kumpulan jenis burung pemangsa. Dia burung rakus, tapi bisa jadi burung baik. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan itu sepele. Yang penting kita kembali kepada tujuannya. Kita mau melakukan kehendaknya, itu menyembah Dia. Maka waktu kita lakukan, berkat itu gampang. Amin. Dia bisa pakai burung gagak. Kita tahu satu cerita di sini yang berbeda. Di Cina satu waktu ada seorang hamba Tuhan ditangkap, dianiaya, dipukul, dan dimasukkan di satu gedung yang tidak ada jendela, tidak ada ventilasi. Gedung itu dibuat khusus untuk memang isolasi orang-orang yang ditangkap, yang percaya Tuhan. Ini di Cina, saudara, komunis. Jadi dia diikat, pintunya dari besi. Dan hebat Tuhan ini seorang yang mencintai Tuhan, dia suka menyembah Tuhan. Kemudian dia diikat di tengah, dan maksudnya duduk, dikasih duduk di tengah ruangan. Dia sedang duduk, dan waktu dia sedang duduk, dia pengen makan apel. Dia bilang, Tuhan, saya pengen makan apel. Sekarang keadaan begitu, pengen makan apel. Siapa yang mau kasih? Kalau anak-anak Tuhan pendeta ditangkap di Cina itu tidak berani orang datang menuntut. Kalau waktu datang menuntut, dianggap juga dia penduduk, dia tangkap juga. Dia tidak ada orang yang datang. Jadi dia duduk. Jadi Tuhan, saya pengen makan apa? Sudah tahu mendadak di bawah kakinya ada yang bergerak-gerak di lantainya, bergerak-gerak seperti sedang bongkar dari bawah. Lalu sudah tahu, dia kaget kan? Itu semen di bawah terbongkar, dan ada satu tikus yang sedang gali, dan di mulut tikus itu ada apel. Sekarang pernah lihat tikus baik? Saya belum pernah. Tapi kalau Tuhan mau berkati, tikus pun bisa jadi baik. Kita tidak percaya seperti agama lain, jin bisa jadi agama, beragama. Tapi saya percaya kalau tikus di dalam tangan Tuhan, tikus jadi baik. Tuhan bisa pakai apa saja, bisa pakai pegangan, bisa pakai tikus. Kalau kita kembali kepada tujuan berkat bagi Tuhan, itu yang firman Allah bilang, berkat mengejar kita. Kita ini capek di dunia ini karena kejar berkat, lupa menyembah. Nah, saya tidak berkata yang sikapkan saat menyembah, tidak. Tapi kembalikan tujuan. Amin. Amin. Karena dia Tuhan yang baik. Saya pernah baca kisah kejadian nyata Tuhan di Cina. Dia ditahan, ditangkap, kalau percaya Tuhan dimasukkan ke sel. Yang jaga sel paling jahat, sering dia tanya, dipukul. Dia dikasih makanannya sudah berulang, dia harus makan. Satu sore dia duduk dan dia berdoa, Tuhan, saya pengen makan pisang, Tuhan. Pengen makan pisang. Saya tidak minta banyak, satu buah saja. Cuma dia pikir, bagaimana? Stok kasih tidak ada orang datang kunjung. Ya paling cuma makanan ini super ulat, sudah busuk. Tapi dia pikir dan dia berdoa saja. Atau sekarang pagi-pagi mendadak itu saya dibuka.
tali besi dan begitu. Dibuka dan dia kaget. Penjaga yang jahat melempar satu sika ke dalam lubang dan dia tutup kembali pintu. Waktu orang ini lihat satu sika, dia ingat ayat yang ada di Efesus bilang, Allah menjawab doa kita lebih dari apa yang kita doakan. Kalau saudara hidup dalam penyembahan, tadi saya sudah bilang kitab Kejadian menunjukkan Tuhan siap semua berkat kerjaan saudara. Sekali lagi saya mau bilang, kenapa kita hari-hari kita tidak diberkati? Kita bangun pagi dengan kejengkelan terhadap istri kita, jengkel terhadap anak kita, jengkel terhadap suami kita, hidup dalam kejengkelan dengan sebanyak hal, dan kita tidak lagi melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Saudara, mari kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Nah, kita dengan cepat akan melihat apakah dampak dari pujian penyembahan menjadi gaya hidup orang percaya. Yang pertama, kita menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Ya, Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Waktu saya belajar teologi, seringkali ayat ini ditarik karena Allah itu roh, ya. Seringkali ayat ini hanya ditarik bahwa kita ini serupa dengan Allah, ya, hanya dalam hal sifat dan karakter, ya, hanya dalam hal ini. Tapi waktu saya mulai belajar meneliti lebih dalam, saya percaya bahwa tujuan Allah berkata bahwa kita serupa dan segambar dengan Dia adalah kita juga adalah manusia roh. Amin. Dan Tuhan menghendaki penyembahan, kita akan lihat lagi, bahwa Tuhan mau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi kita ini serupa dengan Allah di dalam kehidupan roh. Nah, kembali kepada apa yang saya tadi katakan, kita menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Ya. Kalau kita bicara tentang penyembahan, kita bicara tentang persekutuan, keintiman, kedekatan. Ya. Ada orang yang berkata, saudara perhatikan suami istri, waktu menikah muka mereka satu panjang 1 bulan, tapi setelah bertahun-tahun kawin, saudara akan lihat mukanya mereka mirip. Kenapa? Karena sering bersama-sama, sering sama-sama, mukanya mirip. Ya. Bahkan ada yang bilang, laki dulu baik, tapi setelah dia kawin bisa sama dia main tua. Kayak sama, tiap hari sama-sama. Betul nggak? Tiap hari sama-sama. Nah, saya dan saudara juga, kalau kita sering sama-sama dengan Tuhan, hidup dalam pujian penyembahan setiap hari, saya mau katakan kepada saudara bahwa lama-lama saudara akan mirip dengan Tuhan. Amin. Bukan fisik, tapi cara saudara bertingkah. Amin. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saya percaya saudara tidak ingin berbuat dosa. Betul? Amin. Saudara dekat dengan Tuhan, saudara tidak ingin melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Betul? Jadi kalau kita mau kita mirip dengan Tuhan, tidak ada cara lain. Belajar untuk menyembah Tuhan. Tiap pagi menyembah Dia, menyembah Dia. Ambil waktu kalau keluar, ya. Ini keluarga luar biasa bagi saya. Karena mami, sudah bayangkan, sudah usia begini, bangun jam 4 untuk doa. Ini luar biasa. Nah mungkin saudara percaya kalau kita tidak ada waktu, gunakan waktu malam lagi bersama keluarga. Amin. Amin. Dan saya berani bilang kepada saudara, saudara boleh coba Tuhan dalam hal ini.
Aku kali ini tidak mau sungguh-sungguh lah. Dan saya banyak mengatakan hidup tidak sama lagi, keluarga tidak sama lagi, anak-anak tidak sama lagi. Karena kalau Tuhan hadir di satu tempat, Dia yang akan mengubah semua. Amin. Sekali lagi jangan pernah pikir pendeta Tuhan sama tidak tahu menyanyi dan sebagainya. Ada HP, pakai HP. Ya, biarkan Tuhan yang bekerja dengan caranya Tuhan. Karena teknologi juga adalah berkat Tuhan. Yang kedua, pujian penyembah yang berdampak itu harus dalam roh dan kebenaran. Ya, tadi kita sudah baca Yohanes itu dengan jelas bahwa Tuhan mau kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya, nah harus dimengerti. Seringkali banyak orang tidak bebas dalam penyembahan karena selalu dia merasa bersalah. Ya. Nah, kebenaran di sini yang dimaksud adalah kita dibenarkan oleh Tuhan. Kalau berdosa kita ampun, datang kepada Dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran Tuhan, kita datang dengan kebenaran Tuhan. Ya, saya ingat Yesus menceritakan ada dua orang, satu orang Farisi datang ke bait Allah dan dia berkata, Tuhan, aku berpuasa 2 minggu sekali, aku membayar perpuluhan, aku tidak sama dengan pemungut cukai itu. Ya, kita baca itu. Karena kita mengatakan Yesus berkata bahwa kemudian majulah pemungut cukai itu, dia tidak dapat mengangkat mukanya. Dia hanya berkata, Tuhan, ampuni saya orang berdosa. Dan Yesus berkata apa? Siapakah yang dari kedua orang ini yang dibenarkan Allah? Dan murid-muridnya berkata bahwa pemungut cukai ini dibenarkan oleh Tuhan. Artinya datang kepada Tuhan itu yang paling penting itu hati. Amin. Menyembah bukan di dalam kebenaran kita, tapi dalam kebenaran Tuhan. Sebagai gereja Pentakosta, kita harus belajar untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, saudara yang sudah dipenuhi roh, berbahasa roh, terus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara yang mungkin belum dipenuhi, belum berbahasa roh, terus maju menyembah. Karena Allah tahu semua bahasa. Ya. Saya sedang mau siapkan semacam khotbah dan juga pengajaran tentang berbahasa roh. Karena setelah saya meneliti tentang bahasa roh, saudara bayangkan bahasa roh itu sebenarnya tidak main-main. Karena salah satu hal yang dibuatkan dalam perjanjian lama oleh Yoel, oleh Yesaya. Kemudian dalam amanat agung dalam Injil Markus pasal 16, Yesus berkata bahwa orang akan berbahasa roh. Ya, artinya ini bukan sesuatu yang terserah kalau berbahasa roh. Tidak, ini sesuatu yang penting. Paulus berkata bahwa ada kalimat-kalimat dan tidak bisa diucap yang akan disampaikan oleh roh. Dan beberapa penafsir setuju itu bicara tentang bahasa roh. Paulus berkata ada bahasa mereka, ada yang berkata ini masuk Paulus sama bahasa roh. Ya, artinya kita harus damai dengan Tuhan. Amin. Kita harus lebih dalam menyembah di dalam roh dan kebenaran. Peter Walker mengatakan, saudara, nanti di surga itu ada beberapa lapisan. Lapisan pertama adalah para penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang tidak tahu menyembah di belakang. Karena Bapa menghendaki ini. Tadi sini kita sudah belajar kan? Jadi kita semua, saudara, nanti di surga mau dekat dengan Bapa atau di belakang? Hah? Atau saudara bagian dapat? Di surga tidak ada dapat. Semua hanya memuji dan menyembah Tuhan. Betul? Kalau begitu, saudara harus mulai menyembah Tuhan di dunia ini. Jangan dia sudah
yang musik saja yang nonton menyembah biar kita tidak tahu. Nanti di sini sudah di belakang. Ya, karena nanti di depan takhta Allah itu hanya penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Karena Bapa menghendaki penyembah yang seperti ini, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena itu adalah kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, pujian penyembahan menandakan mujizat. Ya, adalah pujian penyembahan yang terus mendesak sekalipun ditolak. Nah, ini yang kalau saudara ingat yang lalu yang saya khotbah tentang seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus. Ya kan? Yesus berdiam diri. Ya, Yesus tidak merespon dia. Ya, dia terus datang, dia terus menyembah. Bahkan sepertinya Tuhan menghina dia. Dan dia menyembah. Dan akhirnya mujizat terjadi. Tuhan menghendaki saya dan saudara untuk terus datang kepada Dia dan menyembah. Amin. Belajar dari Yakub. Yakub diubahkan Tuhan dari nama Yakub adalah penipu menjadi Israel, pemenang atau sang pangeran, karena dia bergumul dengan Tuhan. Dan dia berkata, sebelum engkau memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Belajar untuk terus menyembah, terus menyembah. Dan saya percaya apa yang menjadi doamu, menjadi kerinduanmu, Allah itu terus hidup di dalam penyembahan. Saya percaya kehidupanmu menjadi kehidupan yang luar biasa. Karena kalau kita kembali kepada apa yang Tuhan mau, maka Tuhan gampang saja untuk memberkati kita. Amin. Saya bicara seperti ini karena saya alami, bukan sekedar cerita. Ya, saya waktu keluar dari Nazaret, ya, COVID jadi. Setelah beberapa bulan COVID melanda Indonesia, saya tidak ada pelayanan, saya tidak bisa pergi kemana-mana. Semua gereja tutup, kebanyakan gereja maksudnya. Saya tidak ada pelayanan, saya tidak mengajar di sekolah teologi. Secara manusia kami tidak ada penghasilan, padahal kami perlu makan. Dan itu terjadi hampir 2 tahun. Ya. Tapi Tuhan punya banyak cara. Amin. Saya tadi sudah cerita, kami hanya ambil keputusan menyembah Dia tiap pagi dan malam. Memang sampai sekarang malam belum 1 jam. Tapi kami pagi dan malam ibadah doa. Dan bagaimana Tuhan berkati kami sudah. Mendadak orang WA minta nomor rekening. Ya, Tuhan kasih ide-ide kreatif. Ya, Mami tahu karena Mami punya anak. Istri saya tidak tahu masak-masak. Kalau dekor bikin apa bunga di pop-up itu, dia minta dekor gereja, dekor rumah, dia paling jauh. Tapi masak dia tidak tahu. Ya. Tapi dalam situasi yang seperti itu, dia lihat YouTube dan dia boleh bikin kelapa tahu. Ya. Dan mulai dia kasih dulu dikeluarkan, orang bilang, enak sekali. Ya. Katanya punya kelapa tahu enak sekali. Akhirnya kami mulai promosi di online. Orang pesan, mana orang pesan? Dia tidak tahu masak. Ya, kalau di dalam keluarga itu cuma Kanona saja yang paling pintar masak. Kalau saya punya itu tidak tahu masak, saudara. Ya, itu kasih hikmat. Satu waktu saya lihat YouTube, kemudian lihat kue red velvet, itu kue Eropa yang mahal. Satu kali dia bikin, ya. Dia bikin dan saudara kasih orang-orang makan. Enak sekali, ya.
Ada orang-orang yang cukup beruang di Manado, berapa kali uang besar, dia bilang, waduh, kuenya Ibu Kristi ini red velvetnya itu lebih enak daripada Holland Bakery. Saudara, Holland Bakery itu terkenal di kota-kota besar, itu banyak di Manado. Ya, nah, saya percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, kita dekat dengan Tuhan, mujizat itu sebenarnya. Amin. Kenapa kita seringkali seperti sulit, semua pintu seperti tertutup? Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, dia akan buka satu pintu, dan pintu itu menjadi berkat. Amin. Karena ungkapan yang bilang, sekalipun iblis tutup 1000 jalan, kalau Tuhan buka satu pintu, itu menjadi berkat. Tapi saya percaya Tuhan hanya membuka kepada mereka yang dekat. Bangun dulu kehidupan penyembahan, ya. Karena kalau engkau dekat dengan Tuhan, sekali lagi, berkat yang akan terjadi, berkat yang akan datang, berkat yang akan datang kepada saudara. Saudara akan lihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup saudara. Yang keempat, ujian penyembahan membebaskan kita dari belenggu-belenggu. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Saya bacakan. Tetapi kira-kira dengan malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, saya mau katakan, Paulus dan Silas baru saja dianiaya dan disiksa. Respon manusianya harusnya kan mengeluh, betul? Ada memberitakan Injil, dapat tangkap, disiksa, dibelenggu, dipasung tangan dan kakinya. Ya, harusnya, Tuhan ini bagaimana sih? Tapi Paulus dan Silas, Alkitab mengatakan mereka mulai menyanyikan puji-pujian sampai semua tahanan mendengar. Artinya mereka betul-betul sungguh-sungguh menyanyi. Amin. Mereka sungguh-sungguh memuji Tuhan, ya, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, terjadi gempa bumi dan mereka bebas. Tahukah saudara bahwa tanpa kita sadari, ada kalanya kita tidak diberkati karena ada belenggu-belenggu, ada kutuk-kutuk dalam kehidupan kita. Ya, sekalipun kita dalam gereja, hati-hati. Ya, saudara pasti kenal. Saya tidak boleh bilang nama, tapi ada seorang yang sudah pendeta. Kita lihat tadi ada dalam bentuk nenek moyang orang tua, ya. Dan papi baru saja melepaskan dia. Dia dibelenggu. Yang itu pendeta. Jadi saudara, hati-hati. Kalau ada sesuatu yang tidak wajar dalam hidup khusus terjadi, mungkin ada sesuatu yang perlu dilepaskan. Ada belenggu, ada kutuk. Ya, Coyongi berkata ada kutuk kemiskinan. Bikin apa saja gagal. Kemiskinan. Ya, mungkin ada kutuk-kutuk dari orang tua kita, atau orang tua kita punya musuh kutuk. Ya, atau ada ikatan-ikatan rusak. Kita bisa di gereja bersandiwara, kelihatan rohani, tapi orang tidak tahu ada belenggu dosa. Kemarin waktu Roh Kudus kerja, saudara, ya memang waktu saya seminar, kasih kesempatan bertanya, dia bertanya, kritis sekali, ya. Tapi jadi Roh Kudus kerja awal, orang bergulung-gulung, orang dicamat, orang jatuh di lantai, dijamah Tuhan, dia menonton, ya. Tapi Roh Kudus kerja,
Sampai dia bilang, tapi dia tadi saya sudah keluar. Saya rasa aneh. Tapi saya duduk saja. Dia menonton. Dan Roh Kudus terus kerja. Kan dia sudah ikut Tuhan cukup lama. Bahkan dia bersaksi, dia alami mujizat Tuhan. Dia penyakit mengerikan Tuhan sembuhkan. Tapi hidup dalam gelap. Jadi kita sedang Roh Kudus sedang kerja lama, dia menonton. Dan dia mulai dijamah Tuhan. Saya sedang berdiri. Kalau semua orang berdiri menyembah Tuhan, dia datang ke saya dan dia peluk saya. Dan dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, doakan saya. Saya tadi dalam pornografi. Selama ini saya ada di gereja. Bisa ditekan. Bertahun-tahun. Saya percaya kalau bukan Roh Kudus, tak mungkin dia berlaku. Orang akan selalu jaga diri. Roh Kudus menjawab biasa. Orang-orang yang bermusuhan dalam jemaat mereka bangun. Tidak ada yang bilang berdamai, tidak ada yang suruh dan pendeta siapapun yang pimpin untuk menyelesaikan keadaan. Mereka bangun dan mereka berpelukan dan mulai menangis, dan semua yang bermusuhan semua datang berlutut menangis dalam dijamah Tuhan jatuh. Ya. Kalau Roh Kudus hadir dalam penyembahan kita, semua ikatan-ikatan akan dilepas. Semua kutuk dilepaskan. Semua yang membelenggu engkau, rasa rendah diri, tidak percaya diri, tidak yakin engkau akan menjadi berkat, tidak yakin diberkati, semua akan dibebaskan. Dan itu belajar hidup dalam penyembahan. Amin. Karena engkau hidup dalam penyembahan, Tuhan akan mulai membebaskan engkau. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Belenggu itu hanya bisa dilepaskan oleh karena kita menyembah Dia. Kemudian yang kelima, pujian penyembahan mendatangkan pemulihan sempurna. Karena pemulihan dari Tuhan itu menyeluruh. Oh tadi saya salah ya, bukan program Kanaan ya. Tapi ini yang kita pernah saya waktu di sini, yaitu 10 orang yang sakit kusta ya. Iya, saya bicara di sini. Dan saya sudah menjelaskan kepada saudara, karena dia datang kembali dari 10 orang itu, hanya dia saja orang Samaria yang balik datang untuk menyembah Tuhan. Dan saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa di situ dengan jelas, ya, dengan jelas apa yang terjadi dengan dia adalah kata menyelamatkan itu, ya, menyelamatkan itu berasal dari kata Yunani sogeso. Itu Tuhan buat dia menjadi utuh kembali. Ya, kalau saudara dengar lagu itu kebaikan Tuhan dan ada seorang yang bicara, dia bilang bahasa Inggris itu, tapi bahasa Yunani ini betul, dia utuh kembali. Karena biasanya orang kusta itu talinganya putus, ujung jarinya putus, ujung kakinya putus. Ya, tapi yang satu ini dia kembali. Tuhan berkata, engkau imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu kata menyelamatkan bukan sekadar dia selamat di surga, tapi itu dia utuh kembali. Ya. Bapak Narsir mengatakan bahwa dia telinganya Tuhan tumbuhkan kembali, mungkin putus, kakinya yang mungkin putus Tuhan tumbuhkan kembali, jadi utuh lagi. Saya sudah bilang kepada saudara, ya, bagaimana Naaman datang kepada Elisa, dan Elisa suruh dia celup di sungai Yordan 7 kali, dan waktu dia taat, waktu dia keluar kulitnya seperti kulit bayi, Tuhan pulihkan. Artinya waktu kita menyembah Tuhan, pemulihan akan terjadi. Banyak hal Tuhan pulihkan, tubuh, jiwa, roh kita sehat, ya, sehat. Dalam 1 minggu ini Tuhan kuat sekali juga, saudara. Karena saya baca satu kisah dan saya sangat diberkati. Ada seorang ibu yang sakit kanker, pergi ke dokter dan dokter berkata ibu sudah stadium 4, dokter hands up. Dan waktu dia pulang, dia baca Alkitab, Tuhan pimpin dia di satu ayat yang jadi rema buat dia, yaitu setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapak Yesus bilang ini akan dicabut sampai ke akar-akar. Dan Tuhan berkata kepada dia, penyakit itu bukan ditanam oleh Bapak.
Penyakit dalam tubuh kita tidak ditanam oleh Allah. Itu bisa ditanam oleh setan, bisa ditanam oleh kelalaian kita, pola makan kita. Tapi semua itu yang tidak ditanam oleh Bapa harus dicabut sampai ke akar. Artinya Tuhan mau sudah sehat. Amin. Tuhan mau pulihkan.